Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Iya, pastinya semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Nah, adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah virtual sekolah minggu. Kakak akan menyampaikan nama minggu kita minggu ini. Minggu kita minggu ini adalah minggu ke-6, Dung Trinitatis, dan yang menjadi topik minggu ini adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Sekali lagi ya, tetaplah menyuarakan kebenaran. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kakak berikan waktu kepada adik-adik untuk ambil sikap yang baik, duduk yang rapi, pakai pakaian yang bagus, yang rapi, karena kita mau beribadah. Ya, jadi adik-adik berikan sikap dan juga penampilan sebagaimana adik-adik beribadah ke gereja. Ya, karena dimanapun kita saat ini, kita sama seperti beribadah di gereja. Oke, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Siap memuji Tuhan? Siap untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan menaikkan satu lagu pujian, Yesus Pokok. Mari adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi bersama-sama. Pastinya lagu ini ada gerakannya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita buat gerakannya. Kakak nggak berdiri ya adik-adik ya, karena space-nya terbatas ya. Jadi adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi, buat gerakannya. Yesus Pokok. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan, yang pasti kita harus sukacita ya. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Kita sambil berolahraga pagi ya. Ayo bangkit berdiri buat gerakannya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku
Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang menyatakan bahwa Yesus pokok dan kitalah caranya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat, tetapi sebelumnya kita mau angkat satu lagu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 407 yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Ayo adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi bersama-sama, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita masuk ke doa syafaat. Kita mau mendoakan segala kerinduan hati kita, bahkan harapan-harapan kita yang tertunda. Tetapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu untuk menghadap Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita bernyanyi Sejauh Timur dari Barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
Adik-adik yang di rumah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berbicara dengan Tuhan. Ya, kita duduk yang rapi, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis untuk kami. Terima kasih buat satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan terima kasih buat kesempatan baik yang Tuhan masih sediakan kepada kami. Kami masih boleh beribadah sekalipun masih melalui virtual. Tuhan, kami berdoa dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan orang tua kami, dan seluruh sanak saudara kami Tuhan. Mari Tuhan yang memberikan kami tubuh yang kuat, supaya kiranya kami boleh melawan sakit penyakit yang ada di sekeliling kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk sanak saudara kami, bahkan mungkin adik-adik kami Tuhan, yang saat ini ada yang sakit, lemah tubuhnya. Mari Tuhan yang tolong, Tuhan yang menjamah tubuh adik-adik kami dan seluruh sanak saudara kami yang sedang sakit saat ini. Karena kami percaya Tuhan, dokter di atas segala dokter adalah Engkau. Engkau sanggup memulihkan segala sakit apapun Tuhan, bahkan sakit yang sangat kami khawatirkan, Engkau mampu untuk menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Amang Inang Pendeta, Sintua, bahkan seluruh jemaat yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan juga berikan kami kesehatan, berikan kami tubuh yang kuat Tuhan, stamina yang baik Tuhan, supaya kami tetap terjaga, terlindungi dari sakit penyakit yang ada di sekeliling kami. Begitupun dengan kakak abang atau inang guru sekolah minggu, Tuhan yang tambahkan semakin hari sukacita kepada kakak abang sekolah minggu Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, serta kiranya Tuhan selalu memberikan berkat-Mu dalam pekerjaan maupun studi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan orang tua kami, dimanapun dan apapun yang menjadi bidang pekerjaan mereka. Mari tangan Tuhan yang menopang, supaya apa yang dikerjakan Tuhan dapat memberikan hasil yang baik. Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhan keluarga sekolah minggu Tuhan. Apapun yang menjadi kekurangannya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melengkapi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami tercinta Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Kami tidak pernah berhenti untuk mendoakan negara kami Tuhan. Bumi kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, sakit karena adanya virus COVID-19. Mari Tuhan yang tolong pemerintahan kami dan segala jajarannya Tuhan, di dalam mengambil sebuah kebijakan untuk menyelamatkan bumi kami ini Tuhan. Dan Tuhan yang menyadarkan kami masyarakatnya Tuhan untuk selalu patuh untuk setiap aturan peraturan yang telah ditetapkan, supaya kami saling bahu-membahu menyelamatkan bumi kami ini Tuhan, supaya benar Tuhan kami dapat terbebas dan kembali beraktivitas seperti dulu kala Tuhan. Tuhan, mungkin masih banyak kerinduan, bahkan harapan kecil kami Tuhan, harapan kecil adik-adik kami yang belum tersampaikan. Tetapi kami yakin dan percaya telinga Tuhan, bahkan tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami, mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Mari Tuhan yang menolong, mendengarkan, dan menjawab sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan, inilah segala kerinduan hati kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya turut serta memberkati ibadah kami sampai pada akhirnya. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat berbuah, bahkan kami laksanakan dalam keseharian kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita siapkan Alkitabnya. Ayo adik-adik yang belum ambil Alkitabnya atau siapkan Alkitabnya, ambil sekarang juga ya. Dan selain itu juga kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kakak mengundang adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi dari buku Ende nomor 716, Dina Mamulus Sandok Ngoluwon. Ayo adik-adik, kita siapkan hati, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Efesus pasal 4 dimulai dari ayat 29 sampai ayat 32. Yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, ayo kita baca ya. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Demikian untuk firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, sampai saat ini kita masih harus berjuang mengalahkan pandemi. Tapi kita yang hadir di sini masih dalam sukacita kan? Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini tadi, bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus supaya hidup mereka itu kudus. Hidup mereka menjadi hidup yang mengenal Yesus Kristus dan hidup baru, menjadi manusia baru. Maka kita saat ini diingatkan oleh teks ini. Apa tadi dikatakan? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, katanya. Kita pegang dulu mulut kita sekarang. Kalau kita mengeluarkan kata-kata kotor, gimana? Kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan semua cakap-cakap kotor dan perkataan yang tidak bagus, yang tidak dapat dipuji, itu mulutnya sudah bau dan itu tidak baik lagi. Selain dari perkataan kotor, kita juga diingatkan dari teks kita ini. Perkataan kasar yang menghina, mencela, kalau memarahi orang lain atau marah-marah, menuduh, sama dengan mengejek, menghina, mencela, dan mencaci maki, itu juga tidak baik. Itu namanya belum menjadi manusia baru di dalam Kristus. Maka untuk itu anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika semua perkataan yang keluar dari mulut, amarah, geram, kebencian, caci maki, hinaan, ejekan, fitnah, dan semua bentuk kejahatan, itu tidak baik. Itu timbul dari pikiran yang tidak baik. Dari pikiran yang tidak baik, dari pikiran yang tidak senang, maka keluarlah dari mulut perkataan-perkataan yang tidak baik tadi. Maka untuk itu anak-anak sekolah minggu yang terkasih, ketika mulut mengeluarkan kata-kata hinaan, ejekan, fitnah, kejahatan, cakap kotor tadi, itu tidak baik. Dan ketika itu kita keluarkan, diingatkan bagi kita nanti itu dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Dan kita tahu siapa yang sering mengeluarkan perkataan kotor. Kalau ada temannya yang mengeluarkan perkataan kotor, yang sering cakap kotor, kita tidak senang kan? Inang juga nggak senang kalau ada anak sekolah minggu yang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar, hinaan. Nah, apalagi Tuhan Yesus. Maka ketika kita mau melatih diri kita untuk berkata yang baik, yang penuh kasih, berkata jujur, berkata benar, itulah anak-anak yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau dikuasai Roh Kudus. Karena orang yang didiami Roh Kudus, dari hati yang kudus, dari hati yang tulus akan keluar perkataan yang baik. Sehingga kita pun tidak mendukakan Roh Kudus itu yang menguduskan hati kita, sehingga dari hati yang kudus akan keluar perkataan yang baik dari mulut kita. Anak-anak semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melatih diri kita untuk mengungkapkan kata-kata kasih, kata damai sejahtera, untuk pujian-pujian yang indah, tidak berkata yang tidak baik, kita mau mengucap syukur, itulah kita yang mau didiami oleh Roh Kudus. Dan kita mau diingatkan dari teks kita ini, itulah kita yang mau melakukan perintah Tuhan, melakukan kebaikan, dan memberitakan kabar baik, kebenaran, kasih, dan kejujuran. Sehingga tema dari minggu kita adalah mengingatkan bahwa kita mau diingatkan untuk selalu menyuarakan kebenaran, kebaikan, kasih, pujian, pengampunan, dan itu yang disukai oleh Tuhan Yesus dari kita.
selalu berkata benar, berkata jujur, dapat dipercaya. Anak-anak sekalian, kita mau kan dipakai oleh Tuhan melalui mulut kita untuk selalu berbicara dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dapat dipercaya, dan kita mau untuk selalu menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan Yesus. Mau ya? Untuk anak-anak semua? Iya. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan melalui mulut, melalui semua apa yang ada pada kita, tentulah kita milik Yesus Kristus dan anak sekolah minggu yang mau menjadi manusia baru. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami menjadi manusia baru. Maka pakailah kami melalui mulut kami untuk selalu berkata yang baik, berkata yang jujur, yang benar, yang dapat dipercaya, selalu mengeluarkan kata kasih, pujian, pengampunan, dan kami mau melalui mulut kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur. Dan kami mau Tuhan pakai sehingga dari mulut kami membuang setiap perkataan yang tidak berguna, yang tidak baik. Dan itulah kami anak-anak-Mu, manusia baru. Inilah kami Bapa, kami berdoa dan menyampaikan doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman itu tidak tinggal di telinga kita, tetapi di hati kita dan kita lakukan setiap hari. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas segala apa yang kita terima sampai hari ini. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, berikan kepada papa dan mama untuk disampaikan ke gereja. Untuk Amang dan Inang, untuk persembahan sekolah minggu kami sampaikan untuk memberikan secara terpisah. Untuk itu mohon menambahkan digit 7 di akhir. Contohnya 50.007. Jadi ada tambahan digit 7 di akhirnya. Ya, atau boleh juga dengan via WA atau diberikan notifikasinya atau informasinya untuk persembahan sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita bernyanyi. Lagu ini sepertinya akan menjadi daftar untuk choir kita selanjutnya. Jadi mungkin adik-adik lebih sering mendengarkan di ibadah ya, supaya lebih terlatih untuk lagunya. Ayo adik-adik, kita sama-sama berlatih menyanyikan lagu ini supaya nanti saat ada informasi choir, adik-adik bisa lebih mantap lagi untuk menyanyikannya. Beta Marsikola Minggu. Jesusi, sata guruhon
Tapangiar menunggang suara tabi, lau memuji di bata di endek tahun. Oh haleluya, tak puji majahoba, pasti kala minggu burju. Asa taguruan hatan itu harta Yesus, pasti kala minggu burju. Anak-anak semua, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.